Ibarat sayur tanpa garam atau nasi tanpa lauk. Bagi sebagian orang, masakan tanpa bawang goreng akan membuat sajian kuliner terasa hambar atau kurang nendang. Ada beberapa masakan Nusantara yang semakin lengkap dengan taburan bawang goreng di atasnya. Ada soto, ketoprak, bubur ayam, bahkan sampai nasi uduk pun cocok dipadu dengan bumbu tabur yang satu ini. Misalnya makan nasi uduk, itu pasti kan ada bawang gorengnya, terus soto-soto gitu yang kuah-kuah. Kalau misalnya makan ayam-ayam yang penyet kayak gitu juga, itu penting banget sih bawang goreng. Makanya semua makanan Nusantara tuh kalau pakai bawang goreng enak banget. Meski berukuran kecil, kehadiran bawang goreng mampu membuat cita rasa masakan yang tersaji di meja saji menjadi semakin sedap. Salah satu produsen bawang goreng yang merasakan renyahnya laba dari bisnis ini berada di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sepekan, tempat ini mampu mengolah hingga 7 ton bawang merah yang diolah menjadi bawang goreng. Omsetnya fantastis, mencapai 15 juta rupiah per hari. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Nggak cuma makan doang, saya akan bikin bawang goreng. Nih, lumayan ini. 62 kilogram. Iya. Permisi. Air panas. Rata-rata tempat yang telah eksis sejak 2003 ini mengolah 1 ton bawang goreng merah utuh menjadi bawang goreng. Sederhananya, bawang yang diolah di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bawang merah produksi Bandung dan sekitarnya. Dan yang kedua, bawang merah produksi Brebes dan sekitarnya. Meski sama-sama bawang merah, kedua wilayah ini menghasilkan tekstur dan rasa bawang goreng yang berbeda. Nanti saya jelaskan ya. Pertama-tama bawang merah akan dicuci bersih untuk menghilangkan sisa tanah yang masih terbawa selama proses panen. Bila sampai tidak tercuci bersih, sisa tanah yang masuk ke dalam proses pemasakan akan membuat bawang goreng terasa begitu pahit. Walau menggunakan mesin, tapi tetap harus juga dibantu cekin satu-satu. Biasanya sih kita juga membuang nih, bawangnya udah busuk. Ini nggak bisa kita pakai, jangan sampai kemakan, nanti pelanggan komplain karena rasanya jadi kurang enak. Dan yang kedua, kita juga harus benar-benar kotekin bahasanya ya, dicetek-cetek. Takutnya di dalamnya tuh suka ada batu. Cuci bawang hingga bagian kulit terluar, terpisah dari dalam bawang yang bertekstur licin dan berwarna cerah. Udah mulai perih, padahal belum masuk bagian pengirisan. Kata abangnya, oh, ini masih belum ada apa-apanya mas. Ini sudah mau menitikkan air mata. Udah seret. Enggak kok. Enggak perih tunduk. Enggak perih sama sekali kok. Kurang. Lanjut, bawang merah yang sudah dicuci bersih dari tanah dan kulit terluar akan dimasukkan ke dalam bak penampungan yang telah diisi air. Ini ada satu alasan kenapa harus ada kolamnya sendiri nih untuk si bawang-bawang ini berenang dalam tanda kutip. Biasanya kalau yang masih benar-benar baru diambil dari tanah itu suka masih ada batuan. Kadang-kadang itu nggak kepisah pas lagi dikirimnya. Ya, kerikil yang tidak jarang terselip di tengah-tengah bawang bisa membuat mesin produksi menjadi mudah rusak. Bawang yang sudah betul-betul bersih akan dipotong tipis-tipis dengan bantuan mesin. Awal berdiri 20 tahun yang lalu, tempat ini masih mengiris bawang dengan cara manual menggunakan pisau dapur. Dan seiring meningkatnya jumlah pemesanan, 10 tahun yang lalu mesin perajang bawang merah otomatis ini digunakan. Dalam 10 menit, mesin ini mampu mengiris hingga 50 kg bawang merah menjadi ukuran yang nyaris sama satu dengan yang lain. Untuk Anda yang familiar dengan kegiatan masak-memasak, memotong bawang tidak jarang membuat mata perih hingga mengeluarkan air mata. Dan kali ini saya juga merasakan hal yang sama. Waduh, nangis langsung. Oh, rasa itu. Wah, wow ya, memotong 2-3 siung bawang merah saja mata sudah perih. Ini 50 kilo sekali putaran. Sehari ya 1 ton. Wah, mandi air mata. Bisa banget ini Pak, terharu Pak. Ketika diiris atau dihancurkan, bawang yang termasuk ke dalam kelompok tanaman umbi yang tumbuh dan matang di bawah tanah ini akan membuat sel-sel yang ada pada bawang merah menjadi terpisah dan melepaskan zat kimia.
Zat yang disebut dengan lacrimatori ini akan membuat mata kita bereaksi mengatasi iritasi yang mungkin terjadi dengan mengeluarkan air mata. Gak bisa kelihatan, Cak. Lanjut, masukkan bawang yang sudah diiris ke dalam mesin putar untuk meminimalisir kadar air yang masih terkandung pada irisan bawang. Nyalain dan tidak boleh jauh-jauh. Ini buatan sendiri. Jauh. Merusak properti. Aman. Oh, emang suka loncat. Oh, saya salah. Tadi bisa lihat nih. Karena tadi saya numpuk di satu sisi, harusnya dia merata. Bahan baku yang terlalu basah nantinya akan membuat bawang goreng menjadi mudah lembek dan daya tahannya menurun. Harus kering sempurna ya. Campurannya apa aja, Pak? Ini mah tepung beras ada, terigu ada, terus tepung sagu ada. Kenapa harus campur tepung-tepung? Sebenarnya kan bisa aja kan, bawang aja terus digoreng gitu. Nanti kurang renyah, kurang crispy, kurang awet. Kurang renyah, kurang crispy, Iya, betul. kurang awet. Memang ini dari awal begini? Ya harus pakai gitu supaya lebih lebih awet, lebih kriuk rasanya. Lebih kriuk. Jadi kalau makanan, misalkan soto kena bawang goreng tapi dia lembek nggak enak. Iya. Tapi kalau kriuk enak ya. Oke, segini cukup Pak? Cukup. Aduk hingga seluruh irisan bawang terbalur dengan campuran tepung. Oh jadi nggak sampai nutup semua ya Pak ya? Ya. Cuman sekedar nempel. Sekedar nempel di atasnya aja udah cukup. Iya. Kalau terlalu banyak nanti kayak bala-bala. Walau sudah dikeringkan dengan mesin putar, bawang yang memang mengandung air bisa saja membuat minyak terpercik hebat dan dapat membahayakan kami. Satu kuali masak ini bisa menampung hingga 10 kg bawang merah iris dan menghasilkan 4 kg bawang goreng. Ya, bawang merah akan menyusut selama proses memasak. Karena proses menggoreng akan menihilkan kadar air yang ada di dalam bawang. Berarti berapa menit Pak De, matang Pak De? Ya kalau bawang Bandung itu sekitar 5 menit lah. Bawang Bandung 5 menit, kalau dari Brebes? Kalau berebus sekitar 7 menit. 7 menit. Perbedaannya apa Pak De? Kenapa butuh lebih lama yang ada Brebes Pak De? Karena tekstur airnya itu lebih kering kalau Bandung itu. Oh, Bandung lebih kering teksturnya. Itu kan cenderung basah gitu. Brebes cenderung basah. Siap, ilmu baru. Tangan tidak boleh berhenti mengaduk, atau bawang goreng akan gosong dan menjadi pahit. Irisan bawang yang telah berwarna kuning keemasan menandakan bawang goreng telah matang. Sedikit lagi. Aduk pinggir, aduk tengah. Pedih, yang ini panas. Jos! Yang sana nangis, yang sini sauna. Bawang yang sudah matang, waktunya kita angkat. Aduh, panas! Bentar. Sini Pak De. Siap. Wah, garing suaranya Pak De. Tipikal bawang yang lembut yang ini. Rasa masuknya tuh sopan, enak. Tapi tekstur garing itu benar-benar berasa banget. Karena pakai ini tadi ya, tepung-tepungan tadi yang dicampur sedemikian rupa. Waduh, minyak masih panas. Lanjut, masukkan bawang goreng yang telah matang ke dalam mesin putar untuk mengurangi kadar minyaknya. Dan yang ini versi sudah dikeringkan. Wah, lebih kering. Lebih kering. Kita coba. Wah, Pak. Wah, agak enak ini. Rasa patut tuh cenderung lebih sedikit loh, serius. Terakhir, angin-anginkan bawang goreng sebelum masuk ke dalam proses pengemasan agar tidak mudah melempem. Pecinta kuliner, apalagi bawang goreng garis keras. Oh, sehari 1 ton. Masih lagi ngeliat. Pak. Dia makan loh. Udah. Jangan lapor sini, nyobain bareng aja udah. Nah, enak kan bro? Garing. Oh, ada bapaknya kerja lagi.
Perputaran rupiah dari bawang goreng cukup menggiurkan. Dengan harga bawang mentah yang dibeli di kisaran Rp20.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya, tempat ini menjual bawang goreng dengan harga lebih dari 2 kali lipatnya. 1 kilogram bawang goreng di tempat ini dibanderol harga Rp75.000 sampai Rp100.000. For your info, kalau yang berwarna kuning cerah ini adalah bawang yang berasal dari Bandung dan sekitarnya. Sedangkan bawang goreng yang cenderung berwarna merah pekat berasal dari wilayah Brebes dan sekitarnya. Ini yang dari Brebes daerahnya. Biasanya sih warnanya agak sedikit lebih gelap karena dia mengandung lebih banyak air, jadi goreng lebih lama. Tapi kalau buat yang pecinta bawang goreng biasa atau penggemar-penggemar biasa, pakai yang Bandung ini saya rasa sih cocok karena dia nggak terlalu kenceng, light, ringan. Pahitnya lebih sedikit. Dua-duanya saya suka. Kalau lagi mau kenceng bisa pakai yang Brebes. Kalau ini yang versi lembut. Bawang goreng di tempat ini sudah merambah ke berbagai wilayah, mulai dari Jabodetabek, Singkawang, Lampung, Palembang hingga Riau. Dalam sehari, tempat ini bisa meraup omset hingga Rp150 juta. Tapi bisnis tidak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa kesempatan produsen bawang goreng harus pintar bersiasat agar tidak gulung tikar. Susahnya itu tiba-tiba melonjak tinggi harga itu. Bawang. Melonjak tinggi, sedangkan kalau makanan matang itu untuk naik tinggi itu susah, harus dikit-dikit gitu. Ya kita harus bisa nyiasatilah stok yang murah dicampur sama pas mahal tadi, dikawinkan, nanti ketemu modalnya baru kita ini. Susahnya di situ kalau pas mahal. Kalau pas murah ya ketawa sih. Mau bawang goreng Anda tetap awet dan renyah hingga lebih dari 2 bulan? Nih, catat caranya. Pertama, simpan dalam wadah kedap udara. Sebab kalau terkena udara langsung, 1 jam saja kerenyahannya bisa berkurang. Yang kedua, jangan mengemas bawang yang masih panas ya. Harus didinginkan terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.